Ayo kita bahas semua pertanyaan yang pernah kamu posting di YouTubeku. Ayo simak terus. Halo teman-teman, kembali ke channel YouTubeku Pratama Megantoro. Di video kali ini kita akan membahas semua pertanyaan yang sempat masuk ke komentar YouTubeku. Tapi mungkin sebelum kita memulai pembahasannya, yang pertama adalah teman-teman bisa ketik like dan subscribe video ini. Terus jangan lupa nyalain nyalakan loncengnya ya, karena nyalain loncengnya itu gratis. Biar kalian tetap bisa tahu info-info update seputar budidaya lobster air tawar. Nah, beberapa hari ini mungkin aku agak sibuk ya, jadi beberapa aku sempat nggak posting video YouTube sama sekali, karena ya seperti yang aku bilang teman-teman, pekerjaanku mungkin bukan cuman untuk bikin konten YouTube aja, tapi aku juga jalanin bisnis budidayanya. Nah, beberapa hari kemarin kita sempat ngadain seminar online seputar budidaya lobster air tawar. Seminarnya kayak gimana? Kayak gini nih. Kenalin, kita Tama Lobster, kita dari PT Trikarya Makmur Jaya. Nah, PT Trikarya Makmur Jaya sendiri ada dua lini bisnis ya. Yang pertama adalah Tama Lobster, yang kedua Makan Lobster. Jadi Tama Lobster ini adalah main bisnisnya kita, di mana kita ini membudidayakan lobster air tawar untuk ukuran konsumsi, mulai dari indukan, bibit, kemudian paket kemitraan. Nah, yang nantinya hasil konsumsi itu akan diserap sama lini bisnis kita sendiri, itu yang namanya Makan Lobster. Nah, kayak gitu, di seminar itu aku membahas mulai dari awal sampai akhir seputar budidaya lobster air tawar. Mungkin kita akan adain seminar online lagi sih di bulan Desember ini. Di tanggal berapa, Mbak Tika? Di tanggal 13 hari Minggu. Tanggal 13 ya. Di tanggal 13 hari Minggu kita akan mengadakan seminar online juga untuk teman-teman yang ada di luar wilayah, yang mungkin susah untuk datang ke kantor kita, kan kantor kita di Sidoarjo, jadi teman-teman bisa ikuti seminar itu. Mau daftarnya kayak gimana? Ada WA admin yang aku taruh di kolom deskripsi, teman-teman bisa cek di sana. Nah, yuk lanjut. Sekarang kita akan membahas semua pertanyaan-pertanyaan yang masuk dari YouTube yang aku sempet nggak bahas. Jadi, dan ada beberapa juga yang mungkin nggak sempat aku balas komentarnya juga. Jadi di sini aku bikin videonya. Oke, pertanyaan pertama dari Handi Gunawan. Maaf agak menyimpang dari konten yang dibahas, Mas. Mau tanya, di kolam terpal yang bersusun, gimana sistem aerasi di setiap kolamnya ya? Terima kasih. Nah, oke. Makasih Mas Handi Gunawan. Pertanyaannya adalah kalau misalkan kolam terpal bersusun kayak yang punyanya kita, yang seperti ini. Nah, gimana caranya ngatur sistem aerasi yang ada di dalam kolam? Jadi gini, kalau kita sistem kolamnya itu bertingkat, sebenarnya kita untuk aerasi setiap kolam, kita bilang kolam yang paling atas nih. Kolam paling atas dia bisa teman-teman bikin sistem flow. Jadi flow-nya ini dari atas turun ke bawah pakai gravitasi. Begitu dari atas turun ke bawah, di kolam bawahnya teman-teman siapin yang namanya filter lagi. Filternya masuknya dari bawah ke atas. Jadi memfilternya dari bawah ke atas. Apakah bisa? Bisa, karena itu kan kena gravitasi. Jadi ada tekanan air yang masuk, tetap bisa keluar filternya. Lah dari filter itu diaerasikan ke dalam kolam, jadi ada ketinggiannya agak turun. Nah, itu lakukan di setiap tingkat kecuali yang bawah. Yang bawah perlu air pump yang agak besar untuk perlu pompa yang agak besar supaya bisa naik ke atas. Jadi kayak gitu. Next, ada pertanyaan dari mana ini? Cak Kentir. Hah? Kok Cak Kentir? Oh iya, Cak Kentir. Cak Kentir. Kalau outdoor terkena air hujan gimana Mas untuk pembesaran? Nah, seperti yang aku bilang, untuk budidaya lobster air tawar itu kolam itu dibagi jadi dua teman-teman. Ada kolam indoor sama kolam outdoor. Fungsinya pun itu berbeda-beda sebenarnya. Jadi kalau misalkan teman-teman fokus pembesaran, lebih enak dan lebih gampang controllingnya itu pakai kolam outdoor. Kenapa? Karena kolam outdoor itu nanti ada pakan alami dari si lobster air tawar benur-benur tadi dalam tahap pembesaran. Jadi kalau misalkan teman-teman mau fokus pembesaran, aku saranin sih pakai kolam outdoor. Nah, kendalanya adalah ketika ada air hujan. Air hujan itu mempengaruhi kadar pH-nya, bisa tambah naik, bisa tambah turun. Kalau lokasi kalian di radius 5 km ada pabrik yang membuang limbah, polusi udara gitu, biasanya pH-nya bisa turun. Tapi kalau air hujan biasa itu pH-nya naik, macam-macam.
Yang bisa kalian lakukan untuk menurunkan atau meningkatkan pH, teman-teman siapin yang namanya garam ikan atau ekstrak ketapang. Teman-teman bisa cari garam ikan dimanapun. Kalau misalkan teman-teman bingung mau belinya di mana, teman-teman bisa cek Tokopedia kita, ada di link deskripsi di bawah. Itu nggak terlalu mahal juga. Nah, fungsi garam pH itu garam ikan itu fungsinya untuk meningkatkan pH. Kalau misalkan terkena air hujan, pH-mu turun, itu kamu bisa pakai garam ikan. Tapi kalau pH-nya naik, kamu bisa pakai ekstrak ketapang. Nah, ekstrak ketapang carinya di mana, Mas? Kamu sebenarnya nggak hanya ekstrak ketapang sih, ketapang juga bisa, daun ketapang kering. Tapi kalau misalnya susah nyarinya, teman-teman bisa cari di toko-toko ikan ada, atau teman-teman bisa pesan di Tokopedia kita, ada di link deskripsi di bawah. Jadi kalau misalkan untuk menanggulangi air hujan, kamu harus siapin yang namanya garam ikan sama ekstrak ketapang atau daun ketapang. Oke, makasih Cak Kentir. Namanya kok Cak Kentir? Dari Fikri Fahrizal. Izin tanya Bang, indukan ukuran 6 inci 2 bulan yang lalu habis molting dan belum bertelur lagi, tapi sekarang cangkang kepalanya menganga atau mengangkat terlihat daging, terangkat terlihat daging mungkin maksudnya ya. Itu faktornya karena apa? Stres atau terkena parasit ya? Oke Mas Fikri, indukan 6 inci itu kapasitas dia untuk bertelur sudah mulai berkurang dibandingkan sama 4 inci sama 5 inci. Jadi yang produktif untuk si lobster air tawar itu kawin itu adalah ukuran 4 sama 5. Kalau ukuran 6 itu biasanya jatuhnya ke konsumsi. Tapi kalau misalkan tetap mau untuk dibudidayakan atau diternakkan, 6 inci itu memiliki kapasitas telur hingga antara 300 sampai 500 ekor. Nah, masalahnya ketika udah 6 inci dia akan jarang banget untuk bertelur. Bisa jadi 1 tahun itu cuma 2 kali aja. Makanya indukan 6 inci 2 bulan yang lalu setelah dia habis molting, dia belum bertelur lagi memang karena kemampuan dia untuk bertelur mulai berkurang. Kalau ditanyain soal kepalanya menganga atau terangkat terus kemudian terlihat dagingnya, itu adalah proses adaptasi karena adanya perubahan suhu dalam 1 hari di kolam kamu itu terjadi perubahan suhu di atas 5 derajat. Jadi mending kamu cek lagi suhunya, kamu perbaiki lagi kolamnya. Next, pertanyaan berikutnya. Thank you ya tadi ya Mas Fikri Fahrizal ya. Next, Mas Agung Rizal. Mas, di pegunungan pH 9, suhu air 20 derajat masih oke kah? Suhu airnya oke, tapi pH-nya tolong diturunin dulu ya. Jadi gimana caranya air di lokasimu tuh pH-nya diturunin dulu. Next, dari Doni Wahyudi, apakah jarak 4 sampai 5 hari pengiriman si lobster bisa bertahan hidup, Bang? Susah. Nggak akan bisa sih. Jadi biasanya gini, kalau misalkan teman-teman terkendala soal pengiriman, carilah pembudidaya yang ada di lokasi terdekat kalian. Biasanya kalau pengiriman pakai pesawat itu maksimal 1 kali 24 jam. Pakai apa Mas ada pengiriman pesawat yang bisa 1 kali 24 jam? Nah, ini kan kalian kurang ininya, mungkin bisa cari pengiriman kargo bandara. Jadi pakai kargo, kalau kereta pakai kalok. Jadi teman-teman bisa pakai 2 hal itu. Kalau pakai jasa pengiriman konvensional, JNE, Tiki dan lain sebagainya itu nggak akan bisa sih, susah untuk lobster air tawar karena jangka waktunya 1 kali 24 jam. Thank you Mas Doni Wahyudi. Next. Oke, pertanyaan ke-6 dari Azri Rizandi. Nah, ini agak lengkap ini. Halo Mas Tama, salam kenal. Saya Aji dari Padang. Saya baru sebulan ini mulai budidaya lobster air tawar dan sekarang alhamdulillah sudah ada 10 ekor yang sedang bertelur. Mau nanya Mas, kebetulan kolam saya adalah jenis kolam terpal. Untuk kolam pengeraman atau penetasan, apakah tidak masalah kalau lumayan banyak lumut? Soalnya saya cukup takut untuk koras kolam penetasan, takutnya buaya yang kecil ikut terbuang Mas. Terus berapa hari ini saya perhatikan indukan saya kayak ada nempel lumut-lumut halus di badannya. Itu gimana ya Mas? Apakah aman? Dan apa yang harus saya lakukan dengan kondisi itu Mas? Terima kasih Mas Tama, mohon pencerahannya. Wah, ini pertanyaannya agak lengkap, jadi mungkin penjelasannya agak lama ya. Jadi akan aku jelasin dulu secara bertahap pelan-pelan. Pertama-tama soal kolamnya dia. Kolamnya dia ini kan kolam dalam jenis terpal dan lumayan banyak lumut. Jadi mungkin bisa aku prediksi bahwa kolamnya ini dia ada di outdoor ya Mas ya. Kemungkinan outdoor atau semi outdoor di mana ditaruh di luar ruangan dan terkena sinar matahari makanya ada lumutnya. Kemudian gimana caranya untuk lumut itu ada di kolam itu
nggak apa-apa Tamas, soalnya agak lumayan dan itu dipakai untuk buraya yang kecil-kecil. Kalau dia mau kuras dia takut kalau apa namanya, kalau burayatnya ikut terbuang. Jadi sebenarnya nggak ada masalah sih kalau misalkan ada lumut di dalam kolam itu, jadi dibiarin aja nggak apa-apa. Dan lumut itu nantinya bisa jadi pakan alami si lobster air tawarnya. Cuman yang bahaya bukan lumutnya tapi alga hitam. Nah, alga hitam itu yang warnanya hitam itu loh teman-teman. Jadi yang perlu kamu lakukan mungkin cari tanaman yang untuk bisa mengurangi alga hitam itu atau cari predator alami. Tapi karena itu dipakai untuk buraya, jadi takutnya kalau aku secara pribadi kalau masukin predator alami untuk alga hitam takutnya burayanya juga kena juga. Jadi selama tidak ada kematian, selama tidak ada masalah, jadi dibiarin aja sih nggak ada masalah. Sampai burayamu nanti ukuran 1 atau 2 inci, mungkin kamu bisa pindah ke kolam yang lain. Kemudian di lobsternya itu ada nempel kayak lumut-lumut halus gitu di badannya, itu gimana ya? Nah, kalau kamu mau ngecek lobstermu sakit atau enggak, kamu siapin akuarium soliter, akuarium yang agak kecil, di mana lobsternya itu kamu pindah. Kamu pindah ke dalam situ, terus kamu kasih lampu di sana. Kalau misalnya si lobster itu sakit, itu ciri-cirinya di lobsternya itu kayak kalau yang ada benang-benang halus ya, bukan bukan lumut-lumut halus. Kalau benang-benang halus itu kayak di badannya itu kayak ada semacam benang. Dan lobster itu kalau diambil apa kayak berbuih gitu, tapi kalau dimasukin ke air itu kayak keluar apa kayak semacam asapnya. Jadi kayak gini. Nah, asapnya kayak si lobster kayak ngeluarin asap gitu di dalam lobster air tawar. Itu adalah bakteri Saprolenia. Si badannya itu kayak keluar kapas kayak benang gitu loh, kayak benang halus. Nah, itu mungkin agak rawan. Tapi kalau cuman ada lumut-lumut halus di badannya, kemungkinan itu adalah lobster dari alam yang diadaptasikan. Jadi nggak ada masalah sih kalau misalkan nggak sampai kayak gitu. Ciri khas pertamanya kamu ambil dia berbusa nggak. Kalau berbusa, kamu masukin ke kolam soliter. Di kolam soliter dia kayak orang rokokan apa enggak. Jadi kayak gitu cara ininya. Jadi gitu ya Mas Asri Risandi. Next pertanyaan, mungkin ini pertanyaan terakhir dari Baim 1985. Mas, lobster saya pas molting malah capit dan kakinya hilang satu. Bisa numbuh lagi nggak? Numbuhnya nunggu molting berikutnya ya. Terima kasih Mas. Iya bisa. Selama capitnya apa namanya patah, itu kan memang kadang ada yang kalah ketika teritori, kemudian ada yang gagal adaptasi, itu dia matahin capitnya. Kalau misalkan capitnya aja yang patah sih tidak ada masalah. Jadi nanti dia bisa tumbuh lagi. Kamu tunggu aja beberapa bulan, itu nanti molting berikutnya dia akan tumbuh lagi. Jadi gitu dulu pertanyaan dari teman-teman subscriber yang lain. Untuk teman-teman yang pingin pertanyaannya aku notice, karena kan nggak semuanya sempat aku balas di kolom komentar ya. Setiap bulan aku akan bikin video seperti ini. Pertanyaan-pertanyaannya aku pilih mana yang memang bisa menjawab segala pertanyaan dari teman-teman. Dan mungkin apa namanya kalian lebih sering aja tonton YouTubeku, bisa nyalain subscribe sama nyalain loncengnya biar ketika aku update informasi terbaru soal budidaya lobster air tawar, kamu bisa tahu info-info terbaru di situ. Jadi gitu dulu video kali ini and see you next time. Bye.